Definisi dari penyakit kronik disiasa. Penyakit Crohn adalah gangguan radang usus kronis yang dapat menyerang bagian manapun dari saluran pencernaan, dari mulut hingga anus. Ini mempengaruhi lapisan dinding usus, menyebabkan peradangan dan pembentukan luka. Tetapi lebih sering terjadi di bagian usus halus dan usus besar. Penyakit ini bersifat kronis dan dapat dikontrol dengan pengobatan yang tepat. Adapun penyebab dari penyakit tersebut, yang pertama, faktor genetik. Meskipun penyebab pasti belum diketahui, faktor genetik memainkan peran penting. Orang dengan riwayat keluarga yang menderita penyakit Crohn memiliki resiko lebih tinggi mengembangkan kondisi ini. Yang kedua, gangguan pada sistem kekebalan tubuh. Reaksi autoimun dapat terlibat dalam perkembangan penyakit Crohn. Sistem kekebalan tubuh menyerang sel-sel sehat di tubuh, menyebabkan peradangan yang memicu gejala Crohn's disiasa. Yang ketiga, pengaruh lingkungan. Lingkungan juga berperan. Beberapa faktor lingkungan yang dapat meningkatkan resiko penyakit Crohn meliputi: yang pertama, ada merokok. Yang kedua, mengkonsumsi makanan dengan kadar lemak tinggi. Yang ketiga, mengkonsumsi obat antiinflamasi non-steroid seperti ibuprofen, naproxen, atau natrium diklofenak. Adapun gejala dari penyakit tersebut yaitu yang pertama ada sakit perut, diare, kram perut, hilang nafsu makan, berat badan menurun, BAB berdarah, sariawan, demam, pucat, dan lemas. Patofisiologi Crohn disiasa atau penyakit Crohn masih belum diketahui pasti. Namun beberapa teori menyebabkan bahwa penyakit ini berkaitan dengan infeksi spesifik persisten, disbiosis, defek fungsi, barier mukosa, defek clearness, mikrobial, dan penyimpangan regulasi imun. Tanda khas pada Crohn's disiasa adalah inflamasi transmural yang dapat terjadi di sepanjang saluran cerna. Tetapi paling sering terlihat pada ileum terminal dan kolon dekstra. Hal ini berbeda dengan kolitis ulceratif yang hanya terjadi di kolon. Crohn disiasa diawali dengan infiltrasi kripta usus yang kemudian menjadi ulserasi pada mukosa superficial dan semakin meluas ke bagian profundus. Inflamasi terus berlanjut dan menyebabkan granuloma yang meliputi seluruh lapisan usus sehingga tampak cholestoma apparens dengan beberapa area usus yang memiliki mukosa normal atau skip lesions. Adapun pencegahannya dengan beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk meredakan gejala dan mencegah kekambuhan atau flare-up, yaitu 1. Mengonsumsi makanan sehat bergizi lengkap dan seimbang, serta membatasi asupan lemak. 2. Menghentikan kebiasaan merokok. 3. Berolahraga secara rutin dan mengelola stres dengan baik. Diagnosis penyakit Crohn. Yang pertama, pemeriksaan awal. Dokter akan menanyakan tentang pola gejala yang dialami. 2. Pemeriksaan darah untuk mengetahui tingkat peradangan yang terjadi di dalam tubuh. 3. Pemeriksaan feses untuk mendeteksi darah di feses apakah ada gejala lain seperti cacingan. 4. Kolonoskopi, pemeriksaan untuk mengetahui adanya kelainan pada usus besar dan rektum. 5. Kapsul endoskopi nirkabel. Dalam prosedur pemeriksaan ini, diharuskan menelan kapsul yang akan masuk ke dalam usus kecil. Kapsul akan mengirimkan gambar ke alat perekam. 6. CTA dan MRI digunakan untuk mendiagnosis penyakit Crohn pada usus halus. Bagan dari Crohn disease. Pemeriksaan awal Crohn disease menggunakan ultrasonografi atau USG. Dalam USG, ketika pretestnya negatif dan rendah, akan tidak ada penyelidikan lebih lanjut untuk penyakit Crohn. Namun, ketika pretestnya negatif atau positif dengan kecurigaan klinisnya berlanjut, akan dilanjutkan pemeriksaan selanjutnya menggunakan ileokolonoskopi atau plus biopsi. Setelah dilakukan pengecekan menggunakan ileokolonoskopi,
dan hasilnya positif, akan ditiadakan pengobatan atau diobati, atau pemeriksaan usus halus CT atau pemeriksaan usus halus MR. Lalu respon terhadap pengobatan atau gagal respon indikasi bedah dan rendah menggunakan CT enteroklisis atau MR enteroklisis. Ketika hasil probabilitas klinisnya negatif dan rendah akan diberhentikan. Namun, ketika hasilnya negatif tapi kecurigaan klinisnya berlanjut akan dilanjutkan menggunakan pemeriksaan kapsul endoskopi atau CA, atau jika CA tidak tersedia menggunakan usus halus barium atau pemeriksaan usus halus CT dan MR. Namun, ketika hasil dari CA-nya negatif akan diberhentikan. Namun saat positif akan diobati atau dilanjutkan menggunakan enteroskopi balon ganda atau DBI untuk pemecahan masalah atau biopsi, dan pemeriksaan usus halus CT dan MR untuk menilai penyakit luar dan dalam. Namun, ketika hasilnya negatif, kecurigaan klinisnya yang rendah akan diberhentikan. Namun, ketika kecurigaan klinisnya yang tinggi akan diinvestigasi lebih lanjut sebagai indikator dan tersedia.